Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Ada seorang lelaki remaja bernama Kasper yang tinggal di sebuah desa mimpi dan di dekat desa tersebut ada sebuah sungai. Bulan-bulan musim penghujan sudah datang. Hampir tidak ada hari tanpa hujan, baik hujan rintik-rintik maupun hujan lebat. Pada suatu hari terjadi bencana di desa tersebut. Karena hujan turun deras lama berkepanjangan, permukaan sungai semakin lama semakin naik, dan akhirnya terjadilah banjir besar. Saat itu banjir sudah sampai ketinggian lutut orang dewasa, desa mimpi tersebut pelan-pelan mulai terisolir, masyarakat sudah banyak yang mulai mengungsi dari desa tersebut, takut kalau permukaan air semakin tinggi. Lain dengan beberapa masyarakat yang sudah mulai ribut mengungsi, Kasper tampak tenang tinggal di rumah. Akhirnya datanglah damkar penyelamat berhenti di depan rumah Kasper. "Dik, cepat masuk ikut ini, nggak lama lagi banjir semakin tinggi," teriak salah satu regu penolong ke Kasper. Si Kasper menjawab, "Tidak, terima kasih, Anda terus saja menolong yang lain. Saya pasti akan diselamatkan Tuhan. Saya ini kan sangat rajin berdoa." Setelah beberapa kali membujuk tidak bisa, akhirnya damkar tersebut melanjutkan perjalanan untuk menolong yang lain. Kemudian permukaan air semakin tinggi. Ketinggian mulai mencapai 1,5 meter, Kasper masih di rumah, duduk di atas ranjang kayu. Datanglah regu penolong dengan membawa jukung atau perahu kecil dan berhenti di depan rumah Kasper. "Dik, cepat ke sini, naik ke jukung ini. Keadaan semakin tidak terkendali, kemungkinan air akan semakin meninggi." Lagi-lagi Kasper berkata, "Terima kasih, tidak usah menolong saya orang yang beriman, saya yakin Tuhan akan selamatkan saya dari keadaan ini." Perahu dan regu penolong pun pergi tanpa dapat membawa lelaki tersebut. Perkiraan banjir semakin besar ternyata menjadi kenyataan. Ketinggian air sudah sedemikian tinggi sehingga air sudah hampir menenggelamkan rumah-rumah di situ. Lelaki itu nampak di atas rubanah rumahnya sambil terus berdoa. Datanglah sebuah helikopter dan regu penolong. Regu penolong melihat ada seorang laki-laki remaja duduk di wuwungan rumahnya. Mereka melempar tangga tali dari pesawat. Dari atas terdengar suara dari megapone, "Dik, cepat pegang tali itu dan naiklah ke sini." Tetapi lagi-lagi Kasper tersebut menjawab dengan berteriak, "Terima kasih, tapi Anda tidak usah menolong saya. Saya orang yang beriman dan rajin berdoa. Tuhan pasti akan menyelamatkan saya." Ketinggian banjir semakin lama semakin naik, dan akhirnya seluruh rumah di daerah tersebut sudah terendam seluruhnya. Bagaimana nasib Kasper? Kasper akhirnya mati tenggelam. Di akhirat dia dihadapkan pada Tuhan. Kasper kemudian mulai berbicara bernada protes. "Ya Tuhan, Kasper selalu berdoa padamu, selalu ingat padamu, tapi kenapa Kasper tidak Engkau selamatkan dari banjir itu?" Tuhan menjawab dengan singkat, "Aku selalu mendengar doa-doamu wahai Kasper, untuk itulah aku telah mengirimkan damkar, kemudian jukung dan terakhir helikopter. Tetapi kenapa kamu tidak ikut salah satu pun? Ada maksud lain dari cerita ini karena ini bukan tentang itu. Yang sepemikiran silahkan tulis di kolom komentar. Salam damai." Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.